Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di materi ketiga dari mata kuliah dasar desain antarmuka pengguna atau bisa juga dasar antarmuka pengguna, teman-teman. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang topik ketiga, yaitu konsep warna dan image, di mana materi ini disusun oleh saya, Retno Indah, dan juga Bu Hanifah. Oke, review materi yang sebelumnya bahwa ada 7 elemen of art yang biasa kita gunakan di dalam desain. Yang pertama adalah line atau garis, yang kedua adalah shape yang mengarah pada bentuk atau figur datar atau 2D, kemudian color atau warna, tekstur, kemudian form yang mengarah pada bentuk atau figur 3D sehingga memiliki volume, kemudian yang keenam adalah value yang berbicara tentang gelap dan terang suatu objek, dan yang ketujuh adalah space atau ruang. Nah, hari ini kita akan berbicara lebih mengenai elemen dan prinsip desain, mereview kembali bahwa ini adalah gambaran tentang komponen desain yang bisa kita implementasikan dalam pengembangan desain antarmuka, yaitu adalah garis, warna, tekstur, ukuran atau size, kemudian space, value tadi sudah saya sampaikan, dan yang terakhir adalah shape. Nah, namun pada pertemuan hari ini kita akan bahas mengenai color dan image. Nah, sedikit mereview dari yang kemarin gitu ya, mengingat kembali bahwa garis itu adalah komponen desain yang sederhana yang sering kita temui karena sering digunakan untuk mengarahkan pandangan mata dan mendorong pada aksi tertentu. Nah, di sini sudah saya beri paparan begitu ya, bahwa garis ini untuk memberi penekanan seperti menyampaikan informasi penting dan mendorong arah pandangan mata. Artinya, line atau garis dapat membentuk sebuah direction atau movement. Nah, contohnya seperti ini, kita bisa melihat garis yang diagonal akan membentuk sebuah movement, sehingga mata kita secara natural akan mengarah pada gerakan pesawat tersebut yang sedang melakukan atraksi. Kemudian yang kemarin belum dibahas adalah scale, di mana scale ini kita gunakan, contohnya seperti pada bagian kiri saya ambil dari Canva, yang kita menekankan pada bentuk tertentu, jadi mungkin ada beberapa bentuk yang sama, tapi dengan adanya scale atau menerapkan skala, kita bisa menekankan atau membentuk efek dramatis dan juga bisa membentuk sebuah hierarki, karena akan terlihat salah satu bagian lebih dominan dibandingkan bagian yang lainnya. Nah, misalkan seperti ini, dengan adanya hierarki semacam ini dalam komposisi teks akan secara natural membaca bagian ini dulu, kemudian baru add dan read this. Nah, itulah yang disebut dengan visual hierarchy. Nah, contoh visual hierarchy berikutnya adalah you read this first, kemudian you will read this when skimming, dan selanjutnya sampai pada hierarki paling rendah atau yang paling bawah, kecuali Anda memanfaatkan efek bold atau tebal pada bagian yang hierarki terendah tadi. Oke, kemudian topik utama atau menu utama di hari ini adalah color, yaitu adalah warna. Nah, warna ini sangat penting ya, jadi tidak bisa diremehkan. Walaupun Anda menggunakan desain black and white atau hitam putih, tetap harus ada keseimbangan dan kontras yang pas agar bisa memberikan makna dan desain yang kuat gitu ya. Ini yang disebut psikologi warna, jadi tidak mengunci seperti ini teman-teman, jadi Anda bisa juga mengeksplor psikologi warna yang sekarang sudah lebih berkembang. Ini hanya fundamentalnya saja yang bisa menjadikan gambaran untuk mengenal apa sih maksud dari pemilihan warna. Misalkan kalau Anda melihat diskon pasti menggunakan warna merah, karena merah ini energi, kemudian dapat menekankan sebuah urgensi atau nilai penting pada suatu message, kemudian increase heart rate gitu ya, terutama kalau misalkan Anda melihat kata-katanya sale, Anda pasti akan lebih tertarik untuk melakukan sebuah aksi. Nah, warna ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah additive color mixing, kemudian yang kedua adalah subtractive color mixing. Seperti yang kita ketahui, warna primer ini terdiri dari red, green, dan blue, gitu ya, red, green, dan blue. Kemudian di sini biasanya kita temui untuk alat cetak seperti printer menggunakan CMY ya. Nah, ini adalah color wheel-nya, di mana ada warna-warna yang sering kita gunakan secara dasar, dan ini adalah kode heksadesimal. Nah, ini adalah
bentuk turunan warna dari primary color atau warna primer, kemudian jadi secondary colornya, kemudian jadi tertiary color. Jadi warna itu semakin banyak yang berkembang. Nah, kita bisa bagi dari warna tersebut menjadi dua bagian, yaitu adalah cool color dan warm color. Kenapa sih kok kita harus belajar ini? Ya karena kita misal mau memilih warna untuk branding, maka kita bisa membentuk sebuah palet yang memiliki keseimbangan dan kontras yang baik gitu ya. Jadi tidak harus selamanya monoton Anda menggunakan warna merah kemudian orange pasti harus menggunakan warna kuning. Belum tentu. Ada banyak aturan warna yang bisa kalian terapkan di situ. Nah, ini adalah tipe value di mana ada chroma dan hue. Nanti sudah ada studi kasusnya. Silakan nanti di-explore di mana di bagian hue ini akan lebih dominan tentang warna dasar merah, kemudian warna dasar biru dan warna dasar kuning. Nah, untuk chromanya ini lebih mengarah kepada warna purple dan blue. Semakin kecil nilainya maka akan semakin mendekati abu-abu. Ya. Nah, value ini mengarah pada warna hitam semakin muda, kemudian mengarah ke putih. Nah, ini disebut dengan Mansell Color System. Ini adalah aturan warna yang bisa Anda temui di beberapa aplikasi desain. Misalkan untuk pemilihan warm color sudah saya sampaikan tadi di awal. Pilihan warnanya lah seperti ini, mendekati warna ungu dan juga warna merah sampai juga kuning. Cool color adalah untuk menentukan keseimbangan warna dari roda warna ini tadi. Nah, ini adalah yang split complementary. Ini bisa Anda temui di beberapa aplikasi untuk menentukan palet warna. Ada juga yang komplementari, jadi dia berseberangan. Seperti warna yang ini, orange ini dengan biru. Ya. Kemudian ada yang tetradik, ketika Anda memang membutuhkan 4 komponen warna di dalam roda warna. Ada juga yang sifatnya dia menggunakan hue, tint, tones, and shades. Nah, ini bisa memiliki keseimbangan warna dengan gradasi yang halus, gitu ya, terutama untuk teman-teman yang suka warna pastel. Nah, contohnya ini di Adobe Color CC itu Anda bisa menentukan color rule-nya seperti apa, gitu ya. Mau yang analogis atau mau yang thread atau mau yang shade atau yang custom, Anda custom sendiri. Nah, itu paletnya bisa Anda gunakan. Apakah harus Anda menggunakan palet ini? Anda juga bisa menggunakan kombinasi palet yang lain dengan keseimbangan warna yang sudah di-publish beberapa website yang secara gratis dibagikan untuk para desainer. Nah, mengenai warna ya, kemudian nanti kita bridging ke gambar. Ini adalah contoh warna dua jenis warna saja, di mana kita menggunakan 1 bit. Kemudian ini adalah 4 warna menggunakan 2 bits 2/2. Kemudian ini adalah 4 bit 2/4 16 color. Begitu seterusnya sampai dengan kita biasa dengan ekstensi atau format file JPG. Yaitu kurang lebih 16 juta warna dengan 24 bit. Nah, ini silakan nanti dipelajari tentang jenis-jenis kedalaman warna, karena ini akan berkaitan dengan karakteristik di masing-masing file extension atau format file dari pixel image gitu ya. Nah, kita akan bridging ke image nih. Nah, kenapa sih kalau kita harus memilih image, harus belajar tentang image ya? Karena katanya Mike Parkinson, our brain process image 60,000 times faster than reading text. Jadi lebih cepat 60.000 kali daripada kita membaca teks. Jadi message itu akan lebih cepat diserap dengan cara memilih gambar yang tepat. Contohnya di sini adalah visual direction. Jadi dengan adanya gambar yang tepat, maka kita akan mengatur pergerakan mata. Jadi Anda dapat memilih gambar dengan komposisi yang tepat, kemudian menempatkan gambar di layout yang tepat. Sehingga Anda bisa mengontrol direction dengan cara pemilihan image atau gambar yang tepat. Nah, secara natural, default eye movement-nya itu adalah dari pojok kiri atas menuju pojok kanan bawah. Sehingga kalau Anda biasanya membaca dari kiri ke kanan, terus sampai menuju ke bagian bawah. Nah, ini disebut dengan leading the eye. Contohnya seperti ini, ketika kita memilih studi kasus portal berita, apa sih yang salah dengan gambar ini? Gitu ya? Bukan salah BBC-nya ya, ini hanya sebagai studi kasus. Yang salah adalah sebisa mungkin tidak menggunakan gambar yang mengarah keluar, sehingga movement kita akan melihat
arah mata dari si objek ini. Nah, arahkan ke teksnya. Oke, kalau seperti ini kita akan mengarah keluar, maka kita tidak tertarik membaca beritanya. Kita balik. Kita sesuaikan dengan default eye movement-nya, maka akan seperti ini. Nah, dengan melihat dan mengarahkan direction mata kita ke dalam teks, maka teks ini akan lebih menarik untuk dibaca oleh audiens atau user. Oke, seperti ini ya perbedaannya. Kemudian form itu pun juga harusnya dibuat senatural mungkin. Kalau kita menggunakan form tersebut di media cetak, maka Anda biasanya akan menggunakan model interaksi seperti ini, ya, zigzag. Nah, tapi kalau misalkan Anda menggunakan medianya digital atau website atau aplikasi mobile, lebih baik menggunakan flow yang seperti ini, sehingga akan meminimalisir effort yang dikeluarkan oleh user, karena tidak harus melakukan beberapa kali pergerakan, ya, meminimalisir effortnya, sehingga akan lebih praktis dengan alur yang seperti ini. Itulah kenapa form-form yang ada di website atau mungkin mobile application bentuknya akan seperti ini. Nah, maka tips untuk memilih foto adalah pilih foto yang dapat menarik perhatian. Kedua, memunculkan respon yang cepat. Ketiga, menimbulkan kesan pertama yang sesuai dengan ekspektasi Anda, kemudian menggambarkan tentang apakah web tersebut dan meningkatkan kepercayaan. Maka, untuk meningkatkan kepercayaan, salah satu tipsnya adalah pilih foto yang berkualitas dari size, composition, dan exposure yang pas. Contohnya, tidak boleh terlalu gelap dan tidak boleh terlalu terang. Proporsional seperti ini sesuai dengan message yang ingin diberikan. Sama seperti di foto bagian bawah, tidak boleh terlalu gelap dan tidak boleh terlalu terang. Nah, apa yang harus diperhatikan? Perhatikan juga media yang akan menjadi media publikasinya. Apakah website, ataukah sebuah mobile apps, ataukah media cetak seperti kertas. Nah, tentunya akan berbeda karena seringkali apa yang sudah kita edit belum tentu hasil cetaknya bagus, atau yang sudah kita siapkan gambarnya belum tentu terpublikasi di monitor dengan baik. Maka kita harus sesuaikan kualitas warna dan juga kualitas gambar ini dengan platform atau device yang akan dijadikan media publikasinya. Kemudian sesuaikan dengan konteksnya. Kenapa harus sesuaikan dengan konteks? Yang pertama adalah akan membantu user untuk mendapatkan informasi yang lebih representatif atau lebih jelas. Kemudian teach us how to use something. Bisa menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan sesuatu. Misalkan Anda mau mengiklankan kartu kredit atau mungkin kartu ATM. Lalu berikan gambar yang merepresentasikan kegiatan tersebut sehingga user akan lebih mudah memahami konteksnya. Kemudian yang ketiga adalah show us how something is done. Bagaimana sesuatu itu dapat diselesaikan. Contoh misalkan Anda ingin membuat sebuah website kampanye penggalangan dana. Maka bagaimana sesuatu itu selesai? Misalkan Anda memberikan gambaran bahwa dana yang sudah terkumpul itu pasti akan disampaikan ke pihak yang memang membutuhkan dengan disertai foto-foto atau portofolio yang sudah Anda kumpulkan sebelumnya. Nah, misalkan seperti ini. Ini yang dijual adalah alat untuk bisa melakukan transaksi yang bisa dihubungkan dengan iPhone, gitu ya. Maka yang ditunjukkan adalah bagaimana sesuatu itu digunakan. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah menimbulkan aksi, jadi membuat user ingin menggunakan atau membeli produk. Contohnya seperti ini. Nah, kita akan perlihatkan secara detail gitu ya dengan gambar ini bagaimana betapa nyamannya menggunakan headphone dengan merek Oraito ini, gitu ya. Anggap aja ini nyaman gitu ya, sehingga orang bisa melihat wah detailnya bagus sekali, kemudian warnanya juga sangat menyenangkan gitu ya. Dan sepertinya berkualitas. Nah, itu yang bisa kita pelajari dari studi kasus ini. Nah, untuk selanjutnya, silakan nanti mengeksplor tentang jenis-jenis dari image, mulai dari JPG, kemudian GIF, PNG, dan SVG. Untuk website, biasanya kita menggunakan SVG karena dia lebih mudah untuk dibesarkan atau dikecilkan, menyesuaikan dengan konsep responsif yang ada di website. Nah, kemudian ada raster dan vektor, di mana raster terdiri dari JPG, GIF, dan PNG tetap bisa digunakan untuk beberapa hal yang sifatnya statis, contohnya logo.
gitu ya. Kemudian untuk beberapa gambar yang dia sifatnya ingin responsif, maka bisa menggunakan vektor dengan ekstensi SVG. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangannya. Saya langsung fokus pada JPG. Kelebihannya tentu warnanya lebih tajam ya, dia mensupport standar RGB, CMYK dan grayscale, jadi tetap warnanya tetap akan bagus, gradiennya bagus. Nah, kekurangannya adalah lossy, kemudian transparansinya no, animation no, tapi foto ini kaya akan warna, jadi cocok untuk beberapa foto-foto yang memang menonjolkan kekayaan warna dan gradien yang bagus. Nah, contohnya adalah seperti ini ya, foto dengan JPG, kemudian ketika sudah dikompresi dengan kompresi sekian gitu ya, 50%, maka file capacity-nya juga akan berkurang, akan lebih ringan, tapi dengan gradasi yang akan terlihat lebih jelek ya, kualitasnya lebih rendah. Kemudian untuk yang GIF, untuk beberapa teman-teman yang mencintai ada animasi sederhana dalam sebuah gambar, maka GIF ini akan sangat cocok, namun sekali lagi gradasinya tidak akan sebagus yang JPG karena file ini hanya memiliki 8 bit atau 2/8 setara dengan 256 warna. Oke, misalkan kita bandingkan yang ini dulu. Nah, ini adalah perbedaan antara JPG di bagian atas, kemudian GIF di bagian bawah, walaupun dia tidak diberi pergerakan. Akan terlihat gradasinya lebih kasar dibandingkan yang JPG. Nah, ini adalah bandingkan antara JPG yang bagian atas dengan file size 8 KB dengan GIF bagian bawah. Nah, GIF ini akan tidak terlalu merepotkan gitu ya untuk beberapa gambar-gambar sederhana, dan dia akan lebih meringankan fase loading ya, atau proses loading, karena dia cuma 5,72 KB. Maka GIF itu cocok untuk Anda menampilkan logo atau gambar-gambar sederhana. Ini tidak perlu detail gradien warna yang berat. Kemudian PNG. Nah, PNG ini cocok untuk kebutuhan logo yang misalkan ada transparansinya gitu ya, dan lebih fleksibel karena bisa 8 bit dan juga bisa 24 bit. Nah, gambar ini cocok untuk gambar-gambar sederhana yang tidak bervariasi warnanya atau gradiennya, jadi bisa digunakan untuk line art dan logo juga selain menggunakan GIF tadi. Nah, ini adalah contohnya. Gambar bagian atas ini PNG, kemudian PNG 24 bit, yang di bawah adalah 8 bit, yang di sini adalah 24 bit. Nah, akan terlihat gradasinya sangat kasar untuk 8 bit, yang 24 bit akan lebih smooth, ya, lebih halus gradasinya, ya karena memang lebih besar juga bitnya. Nah, ini sering kita gunakan, cocok untuk animasi dan interactivity. Kemudian kekurangannya gambarnya memang hanya 2D dan khusus digunakan untuk website. Salah satu contohnya nanti kita bisa baca di bagian belakang. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Kita bisa gunakan beberapa script untuk bisa mengatur fleksibilitas dari si SVG tersebut. Nah, ini adalah materi yang terakhir untuk hari ini. Selebihnya kita akan diskusikan di Google Classroom. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.